Ini hari yang terberat untuk manusia. Komitmen. Bukan. Jadi? Melepaskan kemerdekaan. Gini, orang itu tidak kesulitan komit ya. Orang tuh kadang salah deh. Manusia tuh lebih kesulitan kehilangan kemerdekaannya. Gue tuh suka sama kata-katanya Stephen Fry. To be human means to be constantly in the grip of opposing emotions. Okay. I want this, but I need that. I cherish this, but I adore its opposite. Oke, spoiler alert. Sebelum lanjut lebih jauh tentang pembahasan kita hari ini, gue mau kasih warning dulu nih buat teman-teman semuanya. Episode ini kita akan banyak ngebahas tentang salah satu dating show dari Korea, lebih tepatnya di Netflix, namanya Singles Inferno 3. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih belum selesai menonton videonya atau masih dalam proses, gue saranin buat selesain dulu semua episodenya. Terus jangan lupa buat kembali lagi ke episode ini, karena kita bakal banyak ngebahas tentang pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut. So, Singles Inferno 3. CVV, gimana perasaan lo setelah menonton show itu, CVV? Ya, sebelum kalian mesti tahu dulu ya, topik ini itu munculnya itu nggak direncanakan. Jadi minggu lalu, beberapa waktu lalu lah ya, lupa. Yeah. Itu tuh gue diskusi sama Hari, terus muncullah tiba-tiba topik Singles Inferno 3. Terus karena topiknya itu tuh seru banget sama gue sama dia, kita mikir kayaknya ini butuh ya dijadiin podcast. Terus diangkat hari ini. Karena gue banyak menemukan pelajaran-pelajaran berharga dari show itu sebenarnya. Bukan hanya tentang relationship aja nih, tentang kehidupan juga. Ini ya, kita ngebahas salah satu yang mungkin semua orang bakal setuju nih. Salah satu starnya dari Singles Inferno 3 itu adalah seorang sosok yang bernama Lee Guan Hee. Iya, yang paling tua ya. Yang paling tua. Menurut lo nih, Ci, Lee Guan Hee itu sosok seperti apa, Ci? Kenapa dia bisa menjadi star yang banyak orang yang nge-hate, tapi banyak orang yang suka juga dengan sosok Lee Guan Hee ini? Banyak orang yang bilang dia tuh red flag loh. Menurut lo gimana, Ci? Sebetulnya tergantung ya. Pertama, apa definisi red flagnya? Oke. Tapi kalau menurutku satu trait, balik lagi satu trait yang kayaknya hampir semua viewers yang setuju tentang Lee Guan Hee adalah dia jujur banget gak sih? Iya, jujur. Mukanya tuh kelihatan gini Hari, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia rasakan tuh kelihatan di mukanya. Bener, tapi dia plan sekali. Gimana ya? Kemarin gue sempat bahas sama dia. Kan Hari nanya, Ci menurut lu tuh acting atau enggak? Gue bilang, kalau itu dia acting, mending dia berhenti main basket, dia main acting mendingan. Iya, karena apa ya? Gue kira itu acting karena untuk membuat show-nya itu menjadi lebih bagus kan. Entertaining-nya. Iya, bukan entertain-nya, plan-plannya di acting. Tapi rasa-rasa CVV itu terlalu bagus untuk sebuah acting gitu. Kenapa? Coba jelasin, Ci. Coba jelasin menurut pandangan lo gimana? Gini, jadi biasanya kalau gue tuh ngelihat cowok itu red flag apa enggak, itu gue akan ngelihat ketika dia ada di relationship. Oke. Itu baru gue bisa menilai nih, bener gak sih ini cowok tuh red flag. Karena itu udah ada hubungannya dengan komitmen. Oh, oke. Tapi masalahnya kemarin itu dating show, Har. Iya, justru itu. Dan gue merasa kemarin gue enjoy the show-nya banget karena dia. Karena menurut gue dia hebat banget mempermainkan perasaan. Nah, itu yang bikin red flag, gitu memainkan perasaan orang lain gitu. Kalau gue, kalau nanya kan, perasaan gue gimana nonton Singles Inferno? Gue super entertain aja. Gue setiap kali Lee Guan Hee keluar tuh kayak, iya ini dia. Sumber masalahnya. Iya. Tapi temen gue yang lo tahu juga, itu nonton itu emosi banget. Kayak bener-bener benci gitu ya dalam artian kok bisa jadi manusia kayak gini. Nah makanya gue mau nanya, kalau lu karena itu teman gue cewek, kan gue cewek dia cewek, gue senang dia benci. Lah kalau lu gimana? Kalau dari sisi cowok gimana? Anehnya ya, gue gimana ya, Bro Lee Guan Hee, entah kenapa gue bisa mengerti kenapa dia bingung. Jadi ini sekedar konteks ya, makanya gue bilang spoiler alert di awal, karena kita bakal ngebahas banyak tentang episode nih. Jadi kalau sampai endingnya. Bener, kalau sampai di titik ini kalian masih belum selesai nonton itu, skip dulu video kita, balik lagi setelah selesaiin video itu. Jadi sebagai konteks ya, kan Lee Guan Hee ini singkat cerita dia disukai sama 3 orang wanita. Cantik semua. Bener. Yang dikatakan orang red flag, kenapa Lee Guan Hee itu red flag? Karena dia itu bingung sama perasaannya sendiri. Kenapa udah ada 3 orang yang cantik sekali, yang udah jelas banget nih. Mereka udah jelas banget dibilang suka sama Lee Guan Hee ini.
Tapi Lee Guan Hee masih bingung dengan perasaannya sendiri. Tapi lucunya, gue bisa mengerti kenapa Lee Guan Hee bingung. Gue bisa mengerti kenapa Lee Guan Hee bingung. Ini menurut pandangan gue. Gak usah bohong, Hari. Lu tuh gak cuma ngerti, lu bisa relate. Sedikit. Ya mungkin. Gue bisa relate dan mengerti. Kenapa Lee Guan Hee bingung. Karena menurut gue, ini gue bukan Lee Guan Hee ya, menurut gue sendiri ya. Karena gue kan pengen yang terbaik nih. Gue pengen yang terbaik buat masa depan gue. Gue pengen yang terbaik ketika gue memilih pasangan. Jadi gue harus berhati-hati banget nih. Jadi gue pengen tahu apakah ini orang ini beneran suka doang. Atau cuman sekedar impressionnya doang di awal yang suka sama gue. Atau gimana. Jadi sebenarnya menurut gue Lee Guan Hee itu berhati-hati. Kenapa ketawa? Ya, gini, soalnya gue setuju. Oke. Gini, dari awal dia masuk, ingat gak? Dia bilang, karena ada gue di sini, ini bakal super fun. Dia bilang gitu kan. Makanya gue nanya lu kan, apakah ini tuh acting atau enggak? Ya itu tadi jawaban gue. Menurut gue sih gak acting. Kalau itu sampai dia acting, mending dia berhenti main basket. Menurut gue, dia acting aja udah. Tapi dia kan pengen yang terbaik gitu kan. Gue tuh juga dalam tanda kutip itu setuju. Menurutku ya Har, semua viewersnya itu ya ngerti gak sih kayak. Ya aku ngerti sih kamu tuh pengen yang terbaik gitu. Kayak ada 3 orang kenapa gue kan dipilih. Ya gue mau milih dong kan gitu dong. Iya dong kan pasti perasaannya gitu kan. Kayak ya udah tinggal milih aja gitu. Tapi sebetulnya menurutku ya, yang bikin orang berpikir bahwa Lee Guan Hee itu red flag itu bukannya bukan di ketidakmampuan dia untuk memilih Har. Menurutku. Karena kan normal, semua yang di situ kan juga ada yang kayak terombang-ambing gitu kan. Menurutku yang paling bikin orang tuh sebel sama Lee Guan Hee itu adalah bagaimana dia meminta orang berjuang untuk dia, tapi dia nggak mau berjuang untuk orangnya. Sebelum kesana, gue mau nanya dulu nih, yang mungkin nih pernah kejadian di gue juga ya. Kenapa ketika orang diberi banyak pilihan, kayak Lee Guan Hee deh, dia sebenarnya banyak pilihan kan yang milih dia kan, tapi dia sendiri masih bingung, dia tuh sebenarnya mau refer kemana. Kenapa sebenarnya hal itu bisa terjadi, Ci? Karena paradox of choice ya. Apa itu? Jadi orang tuh kan mikir, gini ya, gue kasih contoh paling dekat sama kalian ya. Lo tau gak sih dulu sereal, lo tau sereal kan? Sereal, makanan sereal? Sereal. Kenapa? Sereal itu kan, lo tau gak sih dulu awal-awal tuh kan cuma ada, gak disponsor, cuma ada Honey Stars, Coco Crunch, sama paling cornflakes. Iya. Ya 3 itu dong, kan? Dulu, zaman dulu banget, kelihatan umurnya. Iya. Tapi lu coba lu lihat sekarang deh Hari, cornflakes. Lu lihat sekarang deh jenis sereal kalau lu ke supermarket. Banyak banget. Itu banyak banget loh, dari yang mulai granola, muesli lah, apa segala macem. Dan gue pikir ketika dulu gue lagi zaman-zamannya suka banget makan sereal tiap pagi, gue pikir tuh gue bakal makin bahagia dengan semakin banyaknya pilihan gitu ya. Tapi semakin kesini, gue balik lagi makannya cuma cornflake doang, ngerti gak? Gue balik lagi ke settingan standar gue gitu. To the good old days. Iya, jadinya menurut gue pada saat itu gue nggak ngerti ya ini tuh apa gitu. Kenapa semakin banyak pilihan ini di satu rak ini? Kenapa tidak buat gue semakin bahagia gitu? Kan gue kayak anak kecil kayak ngambilin permen gitu kan. Bener, harusnya ketika lu dihadapin dengan banyak pilihan, lu merasa bebas untuk memilih dong. Harusnya apapun pilihan lu merasa puas aja dong. Tapi kenapa si Lee Guan Hee balik lagi ke kasus Singles Inferno ataupun ke kasus kehidupan kita, malah kita seringnya itu bingung dengan banyaknya pilihan ini. Sebelum kita masuk ke kenapa kita gak bahagia ya, coba kita pikirin dulu, apa sih Hari yang membuat manusia itu bahagia ketika dia memilih? Lu pernah memikirkan gak? Kenapa setelah lu memilih sesuatu gitu ya, dari sekian pilihan, terus lu milih, lu merasa settle dan content dengan apa yang lu pilih tuh, apa penyebabnya menurut lu? Sesuai aja dengan kebutuhan kita. Lu merasa itu sesuai sama kebutuhan lu, bener gak? Benar. Kalau itu terjadi Har, lo tuh akan merasa konten dan ya udah gitu. Tapi lo bayangin ya, itu kan kalau misalnya lo cuma ada nasi putih sama nasi merah, cuma 2. Lo tahu lo cuman kalau lo milih nasi putih lo mengorbankan nasi merah, kalau lo milih nasi merah lo mengorbankan nasi putih. Jadi lo merasa sesuai kebutuhan lo saat itu. Gue lagi pengen makan yang mana aja gitu. Nasi merah kalau misalnya gue mau diet, nasi putih kalau misalnya gue mau lebih kenyang gitu. Kayak kalau gue butuh lebih banyak energi gitu misalnya. Oke. Nah, tapi bayangin kalau misalnya di depan lu tuh ada 12 nasi gitu. Pertama, lu nggak semuanya kenal. Tahu nasi kan? Apa itu. Nah, terus lu harus cari tahu dulu.
satu-satu. Oke. Setelah lu tahu, lu pikirkan kayak ini apa, gue harus cari tahu dulu kayak Lee Kuan Yew kan. Oke. Ini siapa, gue harus cari tahu dulu. Bener. Iya, benar. Lu pikir setelah lu tahu, lu akan tahu jawabannya. Mana yang paling gue butuhkan. Iya. Ternyata kenal maka sayang kan. Kan tak kenal maka tak sayang. Iya. Setelah kenal, lu jadi sayang, lu ada perasaan, lu ada ikatan. Lu ada sebuah pengetahuan gitu. Oke. Jadi semakin lu tahu kalau gue milih yang ini, gue mengorbankan yang ini gitu. Oke. Kalau gue milih yang ini, gue mengorbankan yang ini. Terus lu jadi bertanya-tanya lagi gitu. Mana yang mau gue korbankan gitu. Oh. Karena ada connection yang terbangun dengan lu mencari tahu. Itulah yang fenomena yang terjadi di pada Lee Kuan Yew. Singles Inferno. Oke, gue mulai mengerti kenapa gue bisa relate dan mengerti banget kebingungan Lee Kuan Yew. Tapi gue belum pernah bisa mengucapkannya seperti itu. Nih ya. Apa? Pertama tadi kan kita bahas dulu nih yang membuat kita merasa konten kan karena kita merasa sesuai sama kebutuhan kita kan. Pertama kenapa kok kemudian bingung milih apa? Ya tadi karena semakin tahu kita semakin bingung. Benar. Jadi kebutuhanku tuh yang mana gitu kan. Iya. Nah yang kedua, kamu tuh merasa puas ketika memilih sesuatu itu karena kamu merasa kamu melepaskan freedommu untuk komit pada sesuatu. Iya. Jadi kamu secara sadar melepaskan kebebasanmu. Benar. Untuk mengeksplorasi semuanya dan komit pada satu. Oke. Nah ini hari yang terberat untuk manusia. Komitmen. Untuk semua manusia. Bukan. Jadi? Melepaskan kemerdekaan. Oke. Begini, orang itu tidak kesulitan komit ya. Orang tuh kadang salah deh. Gua juga dulu berpikir demikian. Kenapa sih dia susah banget berkomitmen? Bukan. Manusia tuh lebih kesulitan kehilangan kemerdekaannya. Oke, berarti menurut lo di kasus Lee Kuan Yew itu sebenarnya dia bingung karena dia takut kalau misalnya dia udah milih satu nih, terus dia nggak puas dengan pilihannya itu, dia jadi nggak punya kebebasan untuk memilih yang lainnya. Iya. Loh, kamu dengerin deh di akhir Apa yang tuh? waktu dia udah keluar sama seseorang. Coba kalian Nggak nonton. apa-apa kan yang, udah kan kita udah nonton spoiler ya. alert ya. Udah spoiler alert. Yang dia udah keluar sama yang rambut pendek itu. Choi Hye-sun. Nah, dia udah keluar sama itu kan. Kamu dengar nggak pertimbangan dia apa? Apa dia bilang? Gue lupa. Dia bilang kalau gue milih yang baju oranye, siapa? Minji. Kalau gue milih Minji, gue akan terus wondering gimana rasanya sama si Hye-sun. Ya kan? Tapi kalau gue milih Hye-sun, gue kayaknya nggak bener-bener itu deh. Gue nggak, kayaknya si Minji tuh nggak bener-bener nempel di kepala gue. Kayak gue nggak akan bertanya-tanya rasa jadi Minji. Berarti kan dia itu bukannya kesulitan berkomitmen pada satu orang, bukan loh. Dia tuh kesulitan melepaskan kebebasan untuk mengeksplorasi seseorang. Ini bahasanya ekstrim banget ya, tapi ketika maksud gue merasakan bagaimana kalau punya relationship atau sama orang ini, itu gimana gitu. Nah, orang tuh takut kehilangan kemerdekaan itu sebetulnya. Karena ya Har, itulah kenapa kadang manusia tuh nggak dikasih kebebasan. Kayak anak kecil, ngerti nggak? Kalau anak kecil belum punya kemampuan untuk memilih, memutuskan untuk dirinya sendiri, kan akhirnya orang tuanya yang mempersempit pilihan, ya kan? Iya. Karena kalau dikasih banyak, anak itu akan stres. Karena gimana apa gitu. Lah makanya kalau anak kecil cuma dikasih udah kamu makan ini, kan dia nggak susah komitmen untuk ngabisin gitu. Jadi manusia itu sebenarnya bukan in trouble dengan komitmen, tapi ketika kita tahu kita punya pilihan, itu masalahnya. Tapi itu berhubungan erat juga dengan satisfaction ketika lu memilih sesuatu gak sih? Ketika lu udah diberi banyak kebebasan untuk memilih, dan ketika lu udah memilih sesuatu, lu jadi bakal membandingkan terus gak sih? Apakah lu udah puas dengan pilihan lu atau enggak? Bakal jadi kayak gitu juga gak sih? Iya, misalnya ada 100, ya tadi balik, ada 100 sereal, lu cuma boleh milih satu hari. Berarti kan lu tahu lu mengorbankan 99, ngerti gak sih? Oh, berarti dengan banyaknya pilihan yang ada, malah kita jadi merasa less satisfied dengan pilihan kita sendiri. Iya, you will wonder what if I'm wrong gitu. Gimana kalau ternyata pilihan gue salah? Gimana kalau gue tuh tidak cukup mempertimbangkan? Ya sama kayak Lee Kuan Yew kan. Gimana kalau misal gini, lu tahu kan di awal-awal tuh kan dia awalnya bingung sama 2 orang doang tuh. Iya. Hajong sama Choi Hye-sun. Gila dia hafal semua. Ya karena gue Hajong sama dia kan awalnya bingung antara 2 orang itu kan. Iya. Terus kan dia makin lama makin mengerucut nih. Iya. Dan ketika orang baru datang. Nah ketika orang baru datang, dia kan sempat galau di 3 itu kan. Iya.
Tapi somehow in the middle dia sadar bahwa oh enggak, yang ini tuh langsung enggak gitu. Langsung dia bingung antara si Minji sama Hyosun itu kan. Nah itu dia, makanya kan dia kan sempat bingung 3 kan. Sempet kan. Dia kayak orang gila itu loh, sempet kayak orang gila banget itu. Ya, karena gitu, karena dia bingung. Karena gue mengorbankan 2 orang kalau gue milih 1 gitu. Oh, berarti paradox of choice ini benar-benar terjadi bukan hanya di Lee Guan-hee aja ya, tapi juga terjadi di banyak aspek di kehidupan kita sehari-hari. Terutama ketika lo belanja online shop, ngerti gak sih? Iya. Ya gak sih? Itu tuh yang gue rasakan sih. Itu gue belajar banyak sih dari online shop. Bukan gue mengutuk online shop ya, tapi gini. Kalau lo belanja ke mall, itu kan kebanyakan kalau misalnya store gitu kan ya ada batasannya lah ya. Iya. Kayak per kotak gitu-gitu, terus lo bisa ngelihat kira-kira displaynya apa, lo kemudian masuk gitu kan. Tapi kalau online shop tuh kan lo search apa yang lo butuh, terus semua yang keluar tuh semua yang lo butuh kan. Terus lo mesti belajar satu-satu kan. Ini apa bedanya, terus kemudian harganya, shipping fee-nya dan segala macamnya. Itu kan itu yang bikin gila gitu. Iya, itu terjadi di kehidupan kita sekarang hari. Dan semakin sebetulnya itu adalah itu menunjukkan bagaimana society kita semakin prosper ya sebenarnya. Berarti kan semakin more choices. Berarti kan kemampuan manusia untuk berkreasi juga lebih tinggi gitu kan. Tapi ya more stress definitely. Iya, sebaliknya malah semakin baiknya pilihan itu malah membuat kita jadi stres sendiri dengan pilihan kita. Apa kita bakal puas dengan pilihan kita? Terus ya banyak pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya bikin kita stres sendiri dan gak puas. Makanya kalau misalnya kamu sadar, kadang-kadang kalau misalnya Shopee Live gitu ya, itu kan kadang-kadang kayak ada ting 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 ting, itu kan untuk nyalain alarm di kepala kita bahwa you miss out gitu, you are missing out something gitu kan. Kalau lu nggak check out sekarang, lu bakal nggak dapet apa-apa, padahal nanti juga dia live lagi gitu. Tapi maksudnya itu tuh untuk FOMO nyalain, jadinya. Untuk membuat kita pushing us to the edge gitu. Karena kesulitan kita untuk memilih kan. Kalau enggak kayak Lee Guan-hee, kalau misalnya kemarin tuh gak selesai di episode segitu, kayaknya dia bakal masih terus bingung dari. Oke, back to Lee Guan-hee lagi. Selain sifat dia yang pelin-pelan, atau mungkin karena paradox of choice itu, terlalu banyak pilihan yang memilih dia dan membuat dia bingung untuk memilih yang mana. Kira-kira apa lagi nih yang membuat Lee Guan-hee itu menjadi sosok yang red flag gitu, tapi tetap banyak orang yang masih bisa menyukai dia gitu. Sebetulnya kalau aku tuh kan ditunjuk, ini ya, temanku tuh ada yang fansnya dia juga ya, ada yang benci, ada yang fans gitu. Jadi aku dikirimin sama posan Instagramnya dia. Dia tuh bilang bahwa gue minta maaf kalau banyak orang yang jengkel sama gue gitu, karena my frank, pokoknya dia karena gue jujur banget gitu ya. Kalau misalnya gue mesti pinpoint satu lagi apa yang menurut gue, kalau kenapa gue harus bilang dia red flag gitu ya misalnya, atau kenapa gue harus mendukung opini orang bahwa dia ini cowok red flag, adalah karena gini Har. Apa itu? Dia tuh mengadu domba, ngerti gak sih? Mengadu domba gak as in the words ya, tapi mengadu domba perasaannya gitu loh. Kayak yang gue gak suka tuh misalnya gini, kayak katanya lu suka sama gue, lu udah ngapain aja gitu. Lu udah ABCDE ya. Lu suka sama gue, lu ngapain aja ABCDEF gitu ya. Oh berarti lu lebih nih. Kok dia cuma sampai E gitu ya. Terus lu udah ngapain aja, gue coba ABCDEF juga gitu. Terus berarti kan 2 ini sama. Nah itu bakal nagih ke yang sampai E doang. Lu katanya suka sama gue, mereka udah sampai F, lu sampai mana? Kayak gitu loh. Bentar. Pembelaan gue ya. Kan kenapa lu yang ngebelain hal di gue nih? Bentar. Karena gue ngerti sebenarnya kenapa, kayaknya gue ngerti kenapa dia melakukan itu. Karena sebenarnya dia cuma pengen tahu kan, apakah perempuannya ini benar-benar suka sama dia atau enggak sebenarnya. Jadi gue pengen dapat kepastian gitu loh. Gue pengen dapat kepastian apakah nih orang benar-benar suka sama gue atau enggak. Kalau misalnya gue udah yakin, pasti tahu bahwasanya ini orang suka sama gue, ya gue bakal all out gitu. Menurut gue di posisi gue ini seperti itu. Iya, itu pembelaan, betul. Itu hanya pembelaan. Karena gak benar. Karena gini Kenapa? Karena gak adil dong. Kalau misalnya, coba kamu, kalau misalnya caramu mencintai orang adalah A, E, C, D gitu. Itu caramu mencintai orang. Terus kamu merasa dicintai oleh orang itu gitu. Tapi hanya karena kamu merasa dapet B sama orang ini, terus kamu jadi merasa, gue seneng sih sama cara cintanya dia, tapi kayaknya dia ngasih gue lebih deh. Gitu loh, ngerti gak sih? Kamu tuh membandingkan perasaan orang dari sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Itu yang membuat orang kesel dong. Karena kan
cara mencintai atau itu kan nggak bisa dibandingin. Makanya si Hyesun kan terakhir kesel kan kayak ya lu sama dia aja gitu. Karena kalau lu minta gue ngelakuin sesuatu yang lebih lagi, gue udah nggak bisa. Karena itu cara gue menyayangi orang gitu, atau cara gue menunjukkan gue mencintai seseorang gitu. Iya dong, kan yang dia tandingkan itu sesuatu yang tidak bisa dipertandingkan. Pertanyaannya kan bukan kayak siapa yang paling mencintai gue, harusnya kan siapa yang paling membuat gue merasa paling dicintai. Harus dia tuh salah bertanya gitu loh. Salah bertanya ke dirinya sendiri ya. Iya, parameternya tuh salah gitu. Kalau misalnya A memberikan A, B, C, D, E, terus dia bilang ya, lu belum ngasih gue F gitu ya. Oke, gue ngasih lu F sama G gitu. Terus dia bakal nagih ke orang kedua. Kalau lu gak ngasih gue G gitu. Yang dia mau tuh apa? Gini, kalau yang menurutku yang dia mau itu adalah shower of love sebanyak mungkin dari sebanyak mungkin orang. There is something wrong with him ya, definitely ya. There is an issue he needs to resolve. Apa tuh? Tapi maksudnya kalau menurutku sih ada insecurity something lah. Aku nggak tahu, mungkin dia punya pengalaman in the past or something lah ya. Tapi maksud gue yang membuat bentar. Disclaimer lagi, kita no hate sama sekali dengan cast dari Singles Inferno loh. No. Ini udah ngomongin orangnya kok. Iya, bahkan saking kita merasa terhibur dengan show itu dan kita belajar banyak, makanya kita mengangkat topik ini sebenarnya. Gue tuh nonton sambil mikir kenapa ya dia kayak gini, kenapa dia kayak gitu. Lebih ke situ, bukan kayak apaan sih, bukan. Iya. Bahkan gue juga jadi belajar kira-kira orang seperti apa yang sebenarnya gue suka itu kayak gimana. Gue jadi belajar hal seperti itu. Next. Gitu, maksud gue yang bikin orang jengkel adalah dia tuh nagih sesuatu yang tidak bisa dipertandingkan. Beda kalau lu ngutang dong. Kalau misalnya kayak, lu belum, itu kan urusannya satu persatu kan. Oke. Dan bisa dibilang gitu misalnya kayak ini udah jatuh tempo mana gitu. Itu kan bisa ditagih gitu, sesuatu yang bisa ada kuantifikasinya gitu. Tapi kalau perasaan tuh gimana gitu. Kalau orang itu udah merasa memberikan semuanya ke lu, terus lu tuh nggak terima bukan karena lu tidak merasa dicintai ya, tapi karena lu mendapatkan lebih dari orang lain. Makanya si Hyesun bilang ya lu sama dia aja kalau gitu, ngerti nggak sih? Karena berarti lu lebih merasa disayang sama dia, berarti apapun yang gue kasih nggak akan cukup buat lu ya. Makanya dia diusir kan. Setelah dia diusir, berarti dia kaget kan? Bukan gitu maksud gue. Dia baru sadar ya. Ya makanya kalau misalnya aku harus bilang yang salahnya tuh apa sama Guani adalah karena dia challenge-nya tuh nggak tepat gitu loh. Kayak dia kan selalu minta kayak dia kayak gini loh. Terus lu ngapain buat gue? Di saat dia tidak memberikan apapun. Itu menurut gue. Oke. Itu gue no comment deh kalau gitu. Tapi yang ya, mau gue dia sama kayak gitu kadang-kadang lo. Enggak. Tolong jangan menghancurkan public image saya. Tapi gini. Tapi kenapa sampai di detik-detik terakhir pun dia masih bingung dengan perasaan dia sendiri. Tapi bukan hanya dengan perasaan dia sendiri, dia juga membingungkan orang lain. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena dia jujur itu loh, karena dia cerita ke orang. Karena dia ngomong yang waktu dia pulang dari apa? Yang ingat kayak dia bilang kalau gue mau nyari sosok istri, gue sama orang ini. Tapi kalau gue nyari pacar, gue sama orang ini gitu. Karena saking jujurnya dia, itulah orang lain tuh juga kayak apa sih gitu loh. Karena orang lain tuh bisa ngerti, tapi kayaknya udah nggak. Pertama udah nggak waktunya di saat dia ngomong itu. Kedua, kayaknya ada yang salah deh sama lu. Tapi orang lain kan juga merasa ya ini dating show dan segala macam itu bebas gitu ya. Jadi kayak karena dia jujurnya itulah yang buat orang lain tuh juga kayak. Ya tapi gue terhibur sih. Gue harus jujur, gue terhibur sih. Ya tapi walaupun sampai detik terakhir si cewek-ceweknya juga nggak tahu sebenarnya Lee Guan Hee itu ngarah kemana. Sebenarnya itu karena apa sih sebenarnya? Karena dia tidak pernah memberikan apapun, Hari. Yang tadi gue bilang. Dia tidak memberikan kejelasan apapun. Maksud gue memberikan itu bukan berarti dia gak memberikan sinyal ya. Malah buat dia, gini ya, satu-satunya sinyal yang jelas tuh buat dia ke Hajong tau. Yang dia ngomong kayak sarangan neta. Apa yang kayak I did love you. Kayak gue sempat mencintai lu gitu kan. Nah itu doang yang dia, makanya si Hajong bilang gue tahu kok dia gak bakal milih gue gitu. Ya karena dia nge-cut yang itu kan. Tapi kalau sama kedua cewek yang lain itu dia memberikan sesuai apa yang dipancing gitu loh, Hari. Tapi dia tidak memberikan karena dia ingin memberikan. Jadi dia memberikan karena pancingannya. Gitu ya. Gitu loh. Makanya kadang-kadang aku cukup amazed ya sama dia yang kayak dia keluar sama A, dia bisa jadi A, dia keluar sama B, dia bisa jadi B gitu loh. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita lakukan atau sesuatu yang bisa kita pelajari dari Lee Guan Hee sehingga kita tidak menjadi seperti Lee Guan Hee? Kalau emang itu hal yang buruk ya.
Sebenarnya terlepas dari kalau misalnya ini ada yang komen ya, tapi kan tuh cuma sio Ci. Iya. Iya, ya udah kalau kamu cuma ngomong gitu ini nggak bisa jadi bahasan nih. Tapi kan ini kan maksudnya kenapa kalau misalnya ada orang yang bersikap demikian. Iya. Gini, gue tuh suka sama kata-katanya Stephen Fry. Apa Dia tuh? tuh bilang to be human means to be constantly in the grip of opposing emotions. Oke. I want this, but I need that. I cherish this, but I adore its opposite. Oke, gimana? Coba elaborate itu menjadi sesuatu yang lebih simpel gitu. Jadi sebenarnya kalau lo nanya kayak kenapa dia kayak gitu Ci? Sebenarnya itu bukan cuma dia, itu manusia. Kita juga kayak gitu. Iya Kita benar, cuma makanya nggak gue setuju banget. Ketika manusia dihadapi dengan banyak pilihan, ya kita itu bakal bingung. Sesimpel bakal kita mau stres. milih sereal tadi. Makanya gue bilang gue bisa Iya, relate banget. Kenapa ini bisa relate ke kehidupan kita sehari-hari? Ya karena benar banget apa kata CVV. Ketika kita diberi banyak pilihan dalam hidup, kita bakal cenderung stres sendiri. Bukannya semakin bebas atau semakin puas dengan pilihan kita, malah kita akan semakin enggak puas dengan apa yang bakal kita pilih nantinya. Makanya itu bisa relate banget. Betul. Jadi memang to be human itu udah berat. Jadi kita tuh memang punya, terlepas dari kalian mau mengakui atau tidak ya, kita tuh memang punya bawaan di mana kita tuh selalu bingung gitu. Gue tuh butuhnya ini tapi gue mau itu gitu ya. Gue tuh suka yang ini tapi gue butuhnya yang itu, kayak gitu-gitu lah. Itu tuh manusiawi banget di semua yang kita lakukan lah. Terus kalau kemudian tanya solusinya tuh gimana? Iya. Yang harus dilatih itu bukan kemudian menutup pilihan, salah. Jadi kan kadang ada ya hari yang orang ya udahlah lu jangan ngasih tau gue pilihannya, lu ngasih tau gue aja, lu milihin buat gue gitu. Akhirnya kamu menyerahkan pilihan itu pada orang lain gitu. Karena kamu tahu kamu tidak mampu mempertimbangkan sendiri, ngerti gak sih? Karena kamu tahu kamu tidak mampu melatih dirimu untuk memilih dan mengambil konsekuensi atas pengorbanannya. Itu salah. Karena kehidupan akan semakin kejam sama kamu ke depannya. Karena semakin tua, pilihan tuh akan semakin mengerikan. Lu harus memilih dan lu konsekuensi yang lu terima ke depannya itu akan semakin mengerikan. Kalau lu gak melatih diri lu untuk memilih, lu akan semakin tergerus sama realita kehidupan. Jadi yang harus kita latih itu sebetulnya adalah bagaimana kita mempertimbangkan our system belief sama assumption Har. Gimana tuh? Jadi gini, system belief itu kan sesuatu yang kita percaya. Misal gini. Balik lagi ke Lee Kuan Yew. Karena dia contoh paling gampang. Jadi misalnya kayak Lee Kuan Yew itu kan awalnya dia merasa bahwa kalau misalnya lu suka sama gua, lu harus menunjukkan. Itu yang dia percaya. Belief sistemnya dia kan kayak orang yang suka sama gua akan berusaha sampai mati memperjuangkan gua, gitu kan? Harus berjuang. Itu ada benernya. Tapi makanya di akhir dia sempat nangis kan? Dia nangis BTW untuk kalian yang belum nonton ya. Harusnya udah nonton karena spoiler alert. Oh iya. Dia nangis sampai yang segitunya banget. Karena di situ dia sadar bahwa dia salah. Nah, menurut gue tuh pertama kalau misalnya kamu tuh harus mempertanyakan apa yang kamu percaya itu bener apa enggak. Kamu tuh harus bener-bener cari tahu dulu gitu. Jadi jangan terlalu sibuk sama kepalamu sendiri gitu ya, bahwa ya harusnya kayak gini. Itu belum tentu loh. Di terakhir kamu menyesalnya double-double kalau ternyata kamu salah. Dan yang jatuh korban itu semakin banyak karena semakin panjang waktu yang terlewatkan kan. Iya benar. Kedua adalah asumsimu. Itu harus kamu pertanyakan terus. Misalnya kita kayak tadi kamu bilang, ya gue butuhnya itu gitu. Itu kan asumsi kan. Kan manusia itu kan asumtif ya. Semuanya kan itu hanya asumsi kita bahwa kita butuh yang itu. Nah itu benar-benar mesti diuji terus. Gue milih, gue berasumsi gue butuh ini, yaudah gue pilih ini gitu ya dari semuanya. Terus lu pilih, bener gak asumsi lu gitu. Kalau ternyata salah, ya next time ya lu harus uji lagi. Bener gak asumsi gue tuh bener gak gitu. Jadi bagaimana solusinya adalah pilih, belajar dari kesalahan. Udah sih Hari. Berarti bagaimana caranya kita menghadapi kehidupan ini yang dipenuhi dengan banyak pilihan adalah dengan cara sebenarnya kita harus tahu dulu apa yang benar-benar kita butuhkan. Apa yang sebenarnya what truly matters buat kita. Terus kita harus berani memilih dan mengambil resiko apapun pilihan kita sebenarnya. Dan bertanggung jawab apapun konsekuensinya. Iya, dan gak berhenti sampai situ. Benar, kita juga harus terus mengevaluasi beliefs kita sendiri. Apakah ini yang truly matters buat kita. Kalau misalnya udah memang gak relevan lagi, ya kita harus berubah. Kayaknya sifat terus mengevaluasi dan tahu apa yang benar-benar matters buat kita, itu yang akan membuat kita bisa menjadi lebih puas gitu ketika kita memilih sesuatu. Di kehidupan yang dipenuhi dengan banyak pilihan ini. Betul, karena kita belajar dari kesalahan masa lalu. Benar.
Jadi sebenarnya kalau misalnya poinnya tuh apa sih dalam memilih gitu ya. Kalau lu bener-bener pikirin lagi, itu adalah sebetulnya lu memilih untuk diri lu sendiri bertumbuh jadi lebih baik. Benar. Intinya tuh itu sebetulnya. Benar. Kalau lu memilih dan di setiap pilihan lu tuh lu merasa lu orang yang lebih baik dari pilihan sebelumnya, lu puas. Sebenarnya tuh itu doang sih. Iya, jadi gak peduli seberapa banyak pilihan di luar sana, ketika lu tahu apa yang lu butuhkan, lu akan merasa puas dengan pilihan lu. Jadi lu harus tahu dulu apa yang benar-benar lu butuhkan, what truly matters to you, dan harus terus dievaluasi lagi supaya lu bisa terus bertemu menjadi orang yang lebih baik. Dan mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini tentang Lee Kuan Yew, dan semoga teman-teman kita yang di luar sana mungkin punya sifat atau keuripan seperti Lee Kuan Yew, supaya mereka tidak bingung untuk memilih di kehidupan ini. Ya, kita sama-sama belajar dari podcast hari ini. Dan mungkin itu aja buat episode hari ini, and until next time, bye-bye. Jadi kemarin-kemarin ini barusan Lee Kuan Yew itu klarifikasi bahwa ternyata pada saat di Paradise terakhir kali sama Hyeson itu mereka tuh ternyata udah ngomongin soal LDR gitu-gitu. Jadi ternyata tuh mereka tuh udah ngomongin tentang ini masa depan bahwa kehidupan di luar Paradise, Singles Inferno. Iya, setelah ini kita bisa pacaran atau enggak dan segala macam. Ternyata mereka udah sepakat bahwa kayaknya kita emang gak bisa bareng, tapi gue tuh mau lu sebenarnya. Nah itulah kenapa makanya si pulang dari situ biasanya tuh masih, makanya mukanya bisa berubah banget karena kita tuh udah ngomongin tuh kok lu masih bingung sih kayak gitu loh Hari. Ternyata tuh itu penyebabnya. Ternyata Lee Kuan Yew itu memang menyebalkan. Red flag sekali.